Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pemikiran Mutakalimin pada Ayat-ayat Mutasyabihat. Materi ini disampaikan oleh Widya Husna Puspita, Isnaini, dan Mawar Yulianti Ningsih. Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teologi Islam. Dosen pengampu Bapak Gusti Muslihuddin Saadi, STH ILC MH. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Widya Husna Puspita. Ayat mutasyabihat. Makna istilah mutasyabihat dapat disederhanakan sebagai suatu keserupaan atau kemiripan antara dua perkara atau lebih hingga sulit membedakan keduanya, dan diperlukan suatu telaah, penelitian, analisa spesifik untuk menghilangkan ketidakjelasan dan keserupaan yang meragukan agar dapat menetapkan batasan makna dan hakikatnya. Adapun mutasyabihat memiliki beberapa pengertian yang beragam, yaitu sesuatu yang belum jelas dan terperinci maknanya, atau sesuatu yang tidak dapat dipahami maknanya kecuali menyertakan hal lain sebagai penjelasannya, atau sesuatu yang samar karena keserupaan atau kemiripan dengan hal lain yang mendatangkan keraguan, atau sesuatu yang tidak jelas makna zahirnya. Menurut Az-Zarqani, ayat-ayat mutasyabihat terbagi menjadi 3 jenis. Ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 59 yang berbunyi, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil bar wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fil zulumtil ardi wala radbin wala yabisi illa fi kitabin mubin, yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci semua gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Pengetahuan tentang zat Allah, hakikat sifat-sifatnya datang hari kiamat adalah suatu mustahil diketahui oleh semua makhluk. Semua itu adalah ilmu Allah yang tidak seorang pun mampu menjangkaunya. Ayat-ayat mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam. Ayat-ayat mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam, contohnya seperti merinci nasa-nasa yang mujmal, menentukan yang mustarak, mengkaitkan yang mutlak, dan sebagainya. Jenis mutasyabihat yang seperti ini memerlukan ilmu yang mendalam untuk merinci dan menghilangkan subhatnya. Peneliti mengambil pemisalan subhat yang dapat dihilangkan dengan jalan pembahasan atau pengkajian dalam seperti pada tema mutlak dan muqayyad. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 58 yang berbunyi, wallazina yutihiruna min nasaihim summa yauduna lima qalu fatahriru raqabatim min qabli an yatamassa
Zalikum tu'azuna bihi wallaha bima ta'maluna khabir. Yang artinya, orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh pakar ilmu dan sains, bukan oleh semua orang, apalagi orang awam, yaitu hal yang termasuk urusan-urusan yang hanya diketahui oleh Allah dan orang-orang yang rasik atau mendalam ilmu pengetahuannya. 3 macam mutasyabih. Mutasyabih dapat dibagi kepada 3 macam, dari segi lafaz, dari segi makna, dan dari segi lafaz serta makna sekaligus. Adapun tasyabuh lafzi yang dimaksud adalah ketika kesamaran makna datang dari lafaznya atau berasal dari struktur kalimatnya. Ada kalanya Al-Quran menggunakan beberapa kosakata yang amat jarang dipakai dalam keseharian orang Arab dan asing di telinga mereka. Mutasyabih ditinjau dari keadaannya. Yang pertama ada mutasyabih al-hakiki, yaitu suatu kesamaran lafaz atau makna karena hakikatnya yang tidak mungkin diketahui oleh manusia, seperti hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan lain-lain. Hal tersebut karena ia bersifat gaib dan tidak terjangkau oleh makhluk. Yang kedua ada mutasyabih al-idafi, yaitu kesamaran makna suatu lafaz yang membutuhkan penjelasan dari dalil yang lain, seperti lafaz-lafaz yang gharib atau asing, perkara-perkara hukum, izat al-ilmi, dan masalah-masalah yang membutuhkan pemikiran, analisa, atau renungan. Yang ketiga ada mutasyabih al-kafi, yaitu suatu kemiripan yang terdapat pertentangan di antara dua perkara, maka dibutuhkan atensi khusus dengan kepandaian khusus untuk mengetahui duduk permasalahan dan solusinya. Hal ini tidak dapat dijangkau oleh orang-orang yang tidak mengerti dan ahli di bidangnya. Ayat-ayat mutasyabihat bisa ditawilkan dalam beberapa arah atau segi, karena masih sama atau semakna. Tawil bukanlah manhaj baru dalam berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, melainkan manhaj para ulama sejak dahulu hingga kini. Adapun yang terlarang dalam ta'wil adalah memalingkan kalimat-kalimat dari tempat seharusnya dan disengajakan untuk menolak ayat-ayat Allah. Baik, perkenalkan nama saya Isnaini. Saya akan melanjutkan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Saudari Widya Husna Puspita. Materi yang kedua yaitu mutakalimin. Mutakalimin adalah orang yang ahli di bidang ilmu kalam atau teologi Islam. Mutakalimin merupakan orang-orang yang banyak bergulat dengan pembahasan teologis dan banyak memanfaatkan pemikiran deduktif, termasuk logika Yunani. Disebut dengan mutakalimin karena pengembang aliran ini banyak berasal dari ulama yang dikenal sebagai tokoh dalam ilmu kalam, seperti Abi Hasan al-Basri, Al-Qadi Abdul Jabbar, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Mutakalimin mempertahankan atau memperkuat keyakinan mereka dengan menggunakan metode filsafat. Landasan awal berpijak mutakalimin bertolak dari Al-Quran dan hadis yang diyakininya atau diimani. Kemudian disertakan pembuktian dalil-dalil rasional. Artinya, mereka melakukan sebuah pembuktian secara rasional, kemudian meyakininya. Meskipun demikian, tujuan yang ingin mereka capai adalah satu, yaitu keesaan Allah dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek pembahasan dalam aliran ini sangat dominan, seperti penentuan tentang tahsin atau menganggap suatu baik dan dapat dicapai akal atau tidak, dan tahbih, menganggap sesuatu itu buruk dan dapat dicapai oleh akal atau tidak. Permasalahan tersebut biasanya berkaitan dengan pembahasan tentang hakim, pembuat hukum syara,
yang berkaitan pula dengan masalah akidah. Aliran ini diikuti oleh para ulama dari golongan Mu'tazilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Ciri khas penulisan ushul fiqh aliran mutakalimin. Yang pertama, penggunaan deduksi di dalamnya. Ushul fiqh mutakalimin membahas kaidah-kaidah, baik disertai contoh maupun tidak. Kaidah-kaidah itulah yang menjadi pilar untuk pengambilan hukum. Jadi, kaidah dibuat dahulu sebelum digunakan dalam istimbat. Kaidah-kaidah tersebut utamanya berisi kaidah kebahasaan. Yang kedua, adanya pembahasan mengenai teori kalam dan teori pengetahuan. Teori kalam yang sering dibahas adalah tentang tahsin dan takbih. Sementara itu, dalam pembahasan mengenai teori pengetahuan tersebut, dimasukkan pengertian ilmu dan terkadang dimasukkan pula mukadimah mantikiyah atau pengantar logika. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mawar Yulianti Ningsih. Pemikiran mutakalimin pada ayat-ayat mutasyabihat. Berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabih, para ulama kalam berbeda pendapat dalam menanggapinya. Sebagian di antara mereka ada yang menafsirkan dengan cara mentakwilkannya kepada pemahaman lain. Ada juga yang sama sekali tidak menafsirkannya, melainkan memperlakukan makna ayat sebagaimana tertulis, dan ada juga yang tidak menafsirkannya tapi dengan konsekuensi pernyataan ayat tidaklah seperti apa yang ada dalam benak manusia, karena tidak ada satupun yang menyamai Allah. Perbedaan pendapat di atas dilatar belakangi oleh berbagai hal. Sebagian besar di antaranya adalah aliran yang ada dalam agama Islam. Contohnya paham Ahlus Sunnah. Dari golongan ini mereka berusaha menafsirkan ayat dengan mentakwilkannya dengan tujuan menghilangkan keraguan akan adanya persamaan Allah dengan makhluknya. Sedangkan menurut ulama salaf, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah, bahwa ayat mustasyabih tidak ditakwilkan kepada pemahaman lain. Ayat diberlakukan sebagaimana adanya, namun tidak boleh diartikan bahwa Allah sama dengan makhluknya. Lain halnya dengan paham musyabihah, golongan ini sama sekali tidak mentakwilkannya atau memberi penjelasan lain. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata atau ada kata yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.